Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Tarot Jawa dan ini akan bahas ya peluang Prabowo untuk menang di Pilpres 2024. Nah, apakah Prabowo bisa menang di Pilpres 2024? Kita akan lihat seperti apa kondisinya dari kartu yang ada di depan teman-teman sekalian. Nah, Pak Prabowo ini kan sudah berkali-kali nyapres ya, tapi ya selalu saja menemui kegagalan, kegagalan, dan kegagalan. Apakah di Pilpres 2024 yang bisa jadi merupakan Pilpres terakhir bagi Bapak Prabowo, apakah ini bisa memberikan satu kemenangan atau tidak? Di sini posisinya adalah setiap hal yang beliau lakukan ya, memang ada sesuatu yang harus diperhatikan. Ada beberapa pihak yang memang terkesan ingin mempermainkan ya Bapak Prabowo Subianto, karena memang situasinya memang mohon maaf ya untuk Pak Prabowo dari Pilpres di beberapa tahun yang lalu, kelemahannya tetap sama, selalu salah di dalam memilih wakil presiden. Nah, kesalahan di dalam memilih wakil presiden ini kalau tidak diperhatikan, ini juga akan bisa berpengaruh kepada elektabilitas dan juga perolehan suara dari Prabowo Subianto. Karena apa? Di sini untuk Prabowo Subianto memang hati-hati juga. Koalisi yang gemuk ini juga memicu terjadinya beberapa partai politik yang berkoalisi yang dalam tanda kutip seperti bunglon ya, mendekat hanya ketika ada maunya saja. Sedangkan nanti juga ketika sudah terpenuhi maunya akan cabut dan malah akan menyerang balik Pak Prabowo. Dan ini berkali-kali sudah terjadi. Nah, ini pun juga kemungkinan besar pada Pilpres 2024 dengan koalisi yang semakin gemuk, Pak Prabowo pun juga akan semakin pusing dengan siapa yang akan menjadi wakilnya. Nah, ini yang akan menjadi permasalahan pertama. Tapi yang terjadi adalah di sini hati-hati juga. Karena Pak Prabowo sepertinya juga bisa saja masuk dalam perangkap. Artinya apa? Masuk dalam perangkap beberapa partai koalisi yang tidak suportif sebenarnya. Nah, kita nggak tahu nih partai yang mana yang tidak suportif kepada Pak Prabowo. Memang ya dengan koalisi yang semakin gemuk, oke, bagus untuk meningkatkan perolehan suara dan sebagainya. Tapi ketika ini tidak diperhatikan, maka ya tentu saja ini juga akan memicu terjadinya permasalahan yang ada. Sehingga Pak Prabowo harus bisa tegas untuk mencapai titik perubahan, yang ada. Karena memang di perubahan yang terjadi saat ini adalah saya berharap untuk penentuan wakil presiden itu adalah 100% dari apa yang ada di pikiran dan juga apa yang ada di putusan Bapak Prabowo sendiri. Bukan berdasarkan desakan dari partai-partai koalisi. Karena apa? Ketika Pak Prabowo terdesak dengan partai koalisi, maka ini juga malah akan menjadi hal yang kurang bagus untuk Pak Prabowo sendiri. Nah, berbicara kans di 2024, memang posisinya adalah cukup rumit juga untuk Pak Prabowo. Walaupun memang dari lembaga survei dan segala macam, Pak Prabowo masih paling atas. Tapi kan survei ini atau mungkin ya pergerakan-pergerakan di bawah ini memang juga akan dinamis sekali, akan bisa berkembang. Sehingga kalau Pak Prabowo tidak langsung melok atau mengunci ini, maka ya hati-hati, nanti perolehan suaranya akan bisa menyebar. Nah, ini harus diperhatikan juga. Jadi untuk Pak Prabowo pastikan untuk memilih wakil presiden itu yang harus memiliki elektabilitas yang mungkin harus diperhatikan juga ya, elektabilitas wakil presidennya seperti apa. Dan saya rasa Pak Prabowo pun juga harus mengambil seseorang yang saya rasa kalau pengen maju atau pengen terpilih dengan suara yang cukup memuaskan, ya pilih sesuai dengan apa yang difikirkan oleh Pak Prabowo. Jangan ada desakan-desakan dari partai oposisi, karena ya terkadang partai oposisi ini kan menyarankan karena ada kepentingan-kepentingan tertentu gitu loh. Jadi ya ini harus diperhatikan juga, jangan sampai kesalahan di Pilpres yang sebelumnya dan sebelumnya ini terulang kembali. Karena ketika ini terulang kembali, maka ya akan terjadi hal yang serupa. Nah, hal ini jangan sampai terjadi kalau Pak Prabowo memang memiliki niat ya untuk menuju ke sana. Dan saya rasa untuk menjaga situasi agar tetap baik, untuk menjaga situasi agar tetap positif ya diupayakan. Sebenarnya Pak Prabowo ini harus mampu untuk menyingkirkan dulu bangkai-bangkai yang ada di dalam tubuh koalisinya. Artinya apa? Ada koalisi yang memang bermuka dua di sini. Jadi harus hati-hati. Karena tidak semua partai koalisi kan betul-betul mendukung ya. Karena mereka pun mendekat hanya karena ada kepentingan-kepentingan saja. Jadi ya ini yang harus diperhatikan juga. Nah, berbicara soal kans di 2024, tergantung dari bagaimana Pak Prabowo pintar-pintar di dalam memilih
wakil presiden. Ini adalah hal yang harus bisa diperhatikan. Ini pembahasan pertama untuk Pak Prabowo dan nanti kita akan bahas untuk Anies Baswedan dan juga Ganjar Pranowo. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.